Kan saya kan striker. Kan dites akhirnya waktu itu saya mencetak 25 gol. Banyak sekali. Ya, istimewa ini nih. Jadi top skor waktu itu. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Nah, ini saya bertemu dengan mantan pemain Niak Mitra yang lama menghilang ini. Sosok bek kanan Niak Mitra yang tak tergantikan, Wawan Darmawan. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Miftah. Piye kabare Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini ya sosok Wawan Darmawan ini kan setelah Niak Mitra bubar, ya, mantan-mantan pemain Niak Mitra itu kan mayoritas jadi pelatih, masih ada di dunia sepak bola. Lah, sosok Wawan Darmawan ini lama nggak muncul ini. Menghilang dari peredaran. Di mana sebenarnya ini? Ya, karena setelah Niak Mitra bubar itu sebetulnya saya itu kan sangat cinta dengan Niak Mitra. Jadi mau berlabuh ke klub yang lain itu berat hati sebetulnya. Iya. Karena sangat-sangat menyintai kan klub yang sangat-sangat besar, yang sangat bisa dibanggakan kan gitu. Yang bisa merubah anak desa ya kan jadi dikenal di Surabaya. Di nasional ya. Di nasional. Kalau lihat seragamnya ini teman-teman, ini kan seragamnya Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini. Lah, sekarang di sini ya, Mas ya? Iya, saya di Dinas Perhubungan itu sebetulnya mulai tahun 2007. 2007 tanggal 19 Januari. Dinas Perhubungan Jombang. Jombang sampai sekarang. Sebelumnya tahun 2001 saya berlabuh di Satpol PP Jombang. Nanti karir saya di pegawai itu dari Satpol PP terus dipindah sama Bupati untuk pindah ke Dinas Perhubungan, ditaruh di pengujian kendaraan bermotor. Nah, ini kalau ke Jombang ini ketemu nanti ini Pak Dishub. Nah Mas, di rentang waktu Mas Darmawan tadi bilang kan 2001 ada di Satpol PP ya? Iya. Nah, Niak Mitra itu kan bubar tahun 90. Iya. Nah, rentang waktu antara bubarnya Niak Mitra dengan Mas Darmawan masuk di Satpol PP itu di mana Mas Darmawan? Ceritanya itu panjang Mas. Karena yang membawa saya itu ke Surabaya itu kan Bapak Mudayat almarhum. Oh ya. Nah, waktu itu saya setelah Niak Mitra bubar, saya ditawari sama Bapak Mudayat untuk gabung ke PLN PJTB Barate sebelah utara Jawa Pos itu. Oh iya ya. Di situ kerja, akhirnya setelah kerja langsung dijak gabung ke Suranaga. Setelah itu Suranaga kan ada Muharram, ada saya, Bangkit, Heli Maura, Asaria, dan lain-lain lah. Nah, waktu itu kan waktu masuk Suranaga itu kan akhirnya juara divisi utama Persibaya kan. Akhirnya kan memakili antar klub di Suranaga itu. Jangan Bangkit, Muharram, Heli dan lain-lainnya itu. Sambil bekerja di PJTB itu, proyek induk jaringan Jawa Timur Bali, PLN itu. Habis gitu, karena apa? Karena gimana saya nggak mau misal diajak Om Dayat kan, karena Om Dayat itu udah Pak Mudayat almarhum itu sudah saya anggap sebagai orang tuaku sendiri. Karena apa? Karena beliaulah yang membawa aku ke Surabaya. Karena dulu disuruh Om Wenas untuk mencari talenta-talenta muda yang dari
kabupaten pelosok-pelosok itu ceritanya gitu. Dan kebetulan dari Jombang itu ada 4 orang, saya, Yusman Mulyono, yang cadangannya Jaya itu, terus Suli Andri, anak Ngoro, dan Imam. Itu pulang lagi ke Jombang karena cedera. Jadi ini jadi flashback ke soal ke Niak Mitra ya. Berarti masuk ke Niak Mitra itu dari pantauannya Pak Mudayat itu. Dari pantauannya Pak Mudayat itu almarhum. Tapi yang pernah saya dengar Mas ceritanya sebelum di Niak Mitra itu Mas Darmawan itu sempat ikut Piala Wali Kota Surabaya antar kecamatan. Iya. Membela Wonokromo. Wonokromo betul. Itu gimana ceritanya Mas? Waktu itu saya dari Jombang, kan dari PSID Jombang. Untuk mengetes kemampuan kan harus dites dulu. Sebelum masuk Niak Sebelum Mitra. masuk sama Om Wenas. Waktu itu Om Wenas jadi manajernya Wonokromo itu. Iya. Gitu. Terus saya dites waktu itu. Kan saya kan striker. Kan dites akhirnya waktu itu saya mencetak 25 gol. Banyak sekali. Ya, istimewa ini nih. Jadi top skor waktu itu di Piala Wonokromo ya. Akhirnya finalnya waktu itu mau ketemu mana ya? Saya lupa itu. Kan sampai bonus dari Wenas waktu kalau Wonokromo juara kan dari Singapura itu ngebel. Udah disiapkan uang 10 juta untuk zaman segitu Mas, zaman 85 itu ya. Mau ke 85 bulan Juni ya itu. Padahal saya kan tahun 85 kan sebetulnya kan saya perjalanan ke sana kan saya udah pegawai. Minggu berangkat ke Surabaya ya. Panggilan CPNS itu saya udah jadi pegawai negeri di Jombang. Di Pemkab Jombang. Iya, Pemkab. Saya tetap sama pengurus PSID kan. Kon gak ketun dah. Kon yo wis dadi pegawai, kok lapo babalan ado-ado. Enggak Pak, saya kan ingin mencari suasana yang baru, ingin prestasi, enggak di Jombang saja. Akhirnya dengan pertimbangan masak-masak dan yakin bahwa sepak bola itu bisa merubah nasib saya kan lebih baik. Saya sebetulnya udah PN waktu itu. Kan waktu itu gaji 50.000 per bulan. Tahun 85 itu. Setelah lulus SMA itu. Akhirnya saya minggunya berangkat dengan direkomendasi Bapak Mudayat itu dengan 4 orang berangkat ke Surabaya. Langsung ditaruh di Mes Niak Mitra. Jadi sangat beruntung Mas dari desa ya. Dari desa langsung masuk tim besar Galatama, Niak Mitra lagi. Saya masuk waktu itu hati saya kecil. Wih, pemain gawe gede ngene rek aku. Apa asa mampu gitu ya. Mampu fisikku ngatasi Alhamdulillah dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang membara, saya kan harus bisa membuktikan omongan saya itu, kata-kata saya. Akhirnya jadi bagian Niak Mitra ya. Iya, rasanya wis nggak karo-karuan Mas. Iya, nggak menyangka sama sekali Mas, karena Niak Mitra kan klub Galatama yang besar kan. Iya. Dan disegani, kan termasuk pendiri Galatama kan. Bisa masuk aja udah nggak pernah mimpi selamanya. Iya Mas, nggak pernah mimpi jadi pemain Niak Mitra. Sejak kecil nggak pernah membayangkan lah bakal ada di Niak Mitra. Lah, yang menarik ini tadi Mas Darmawan kan bilang dari Jombang itu berangkat sebagai striker. Iya. Di Wonokromo dicoba striker tesnya juga. striker ya, top skor lagi ya. Cetak 25 gol. Tapi di Niak Mitra terkenal sebagai bek kanan. Iya. Kenapa kok pindah ke bek kanan itu? Oh, ceritanya itu panjang Mas. Saya kan samain cerita nggak apa-apa, tuh. Karena saya kan suka melihat, saya bisa membaca di mana kekuatan tim, di mana kekurangan tim gitu. Waktu itu kan posisi striker ada Muhammad Zain Al-Haddad. Wah, sampai mati pun nggak bisa ganti Al-Haddad. Pemain nasional katik. Kemampuannya luar biasa. Wong songo 10 dilewati karo mama. Kan gitu. Akhirnya waktu itu saya lihat, sayap kiri ada Nafing. Gak mungkin. Sini sayap kanan
ada Gus Haryanto paten. Waktu itu kebetulan kan waktu masuk ke Niak Mitra kan hampir sama itu, saya, Joko Slamet, Kusnan, Freddy, Abdul Kamil itu masuknya hampir samaan itu. 2006 kan generasi setelah yang senior itu. Generasi 86 itu ya, masuk 86. Setelah yang senior itu zamannya waktu itu ada Mas Jamrawi kan udah pindah ke Arema, Yohanes, Doni Latuparisa, terus Mas Hamid Asnan kan pindah itu. Nah itu setelah muncul generasi ratingnya yang muda-muda, Jaya Artono. Waktu itu kan penjaga gawangnya Benny Van Broekelen, kan pindah dari Tunasinti, habis gitu liberonya Cekro, Abdul Kamil, lulusan alumni Garuda 1. Terus stopper ada Freddy Muli. Habis gitu bek kiri Jaya, saya bek kanan, gelandang bertahan nih Yesi Mustamo. Pengatur serangan itu. Pindah ke bek kanan itu memilih itu karena makanya striker Al-Haddad wis paten ini. Iya, saya amati kan tim ini yang lemah itu waktu itu di bek kanan. Waktu itu Prasetyo itu keni kakinya. Cedera ya? Iya, cedera Prasetyo Manan. Aku gimana ya? Waktu itu kan sering dipasang di striker waktu itu. Striker kembar kan dulu 442. Waktu dicoba itu. Akhirnya sama Yudi Suryani. Yang pernah ke Lampung, sekarang hanya di Bandung itu, Rudi Suryani. Akhirnya saya ngomong ke Om Wenas, Om, saya bisa Om main di bek kanan. Duh, kamu itu striker. Saya kadang-kadang kamu striker, bisa melapis Al-Haddad. Nah. Terus Om Wenas kan marah-marah ke saya. Kamu itu dasar kepala batu. Iya, Om Wenas kan gitu orangnya kan. Kamu kepala batu, kasih tahu kan. Enggak Om, saya yakin bisa mampu jadi paten di bek kanan karena Mas Prasetyo ini sakit, jadi kelemahannya kan di bek kanan. Kan akhirnya saya dihukum sama Om Wenas selama 1 minggu itu Mas ya. Latihan kan disuruh sendiri, bawa bola dari tengah lapangan, ya dribbling sampai pojok lapangan itu suruh ngangkat ke crossing gitu loh Mas. Iya. Itu selama 1 minggu, mulai latihan jam 3 sampai jam 5:15 itu. Kau itu terus. Kan aku maksudnya apa ya nggak tahu. Wah, dihukum ini aku. Dihukum sama Om Wenas. Om Wenas kan pilih putih ya. Orang yang cerdas gitu. Tapi itu kan pulang itu Mas, kaki itu sampai lemper. Sampai ngangkat tuh nggak bisa Mas tadi. Pokoknya pincang lah. Selama 1 minggu. Terus akhirnya tak ambil lima. Oh berarti aku ini bukan dihukum karena kemauanku untuk bek kanan supaya crossingnya bagus. Kan asalnya kan striker. Striker kan nerima bola mateng-mateng umpan-umpan mateng tok. Ya itu akhirnya kan dari striker itu karena saya dianggap kepala batu, ya itu anggapan saya, wah dihukum sama Om Wenas rek. Mati aku mau bendawino latihan ini nganti bosen Mas. Yang lain latihan yang lain kan dribbling, shooting semuanya kan. Saya yuk suruh banget sampai lempar-lempar 1 minggu Mas. Habis gitu tak ambil lima. Oh berarti saya ini disuruh apa? Belajar crossing supaya matang kayak Jaya kan. Makanya dulu kan crossingnya Jaya kan kayak kan cari crossing kita kan cari ke teman bukan ke lawan, karena istilahnya kan bola itu tahu cari mana teman lawan gitu. Ngerti ora tibal lah. Masih gak kan tunggal Mas Rudi Kalces mau umpan ke sana kan gini. Woi, tes bola kan ke lain tempat gitu. Akhirnya kan ya itu, akhirnya saya bisa menjawab keraguan-raguan Om Wenas itu. Akhirnya jadi pemain bek kanan dan crossingnya dan crossingnya saya sama Jaya itu wis saling melengkapi. Bau membau. Enak ya lah tinggal bola matang. Bola matang kayak makanya terus kayak kalau sama Hanafim kan udah tahu kalau Hanafim kan sukanya kasih bola mana. Dia kan suka daerah kan larinya kayak Kijang kan cepat kan. Gimana nggak menang dia menghadap ke sana ya. Ke belakangnya back, sedang back kan pasti balik. Kalau Hanafim mau dikasih daerah, nggak mau dikasih kaki. Kalau Al-Haddad sukanya mesti ke kaki, karena apa?
dia kan dribblingnya enak, nglindunginya enak. Wong 9, 7, 10 dilewati. Mama yo luar gitu, biasa. luar biasa. Nah, Mas, jadi back kanan kan. Ini tadi adaptasinya dari apa yang disuruh Om Wenas crossing. Nah, bangun chemistry-nya dengan karena kan ada orang di depannya ini tadi. Iya, ada Agus Haryanto. Terus kemudian muncul Edo Mangulumi. Cadangan Agus itu muncul. Membangun chemistry dengan kawan yang sama-sama ada di sayap sisi kanan itu apa yang dilakukan, Mas? Ya kita waktu istirahat itu kita omong-omongan dari hati ke hati. Misalkan aku nanti kalau gerak ke overlapping ini kamu ya agak ke belakang sedikit atau untuk menjaga-jaga kalau ada serangan balik kan gitu. Harus kita saling pengertian antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kan biar tim itu tetap kuat kompak baik menyerang maupun bertahan kan tetap imbang balan kan. Itu artinya kita itu pemain yang pintar nggak bisa lah saya kira membangun kekeluargaan kayak di Mitra nggak bisa. Rasa kekeluargaannya itu sangat kental sekali. Iya. Makanya ketika kirinya Jaya dan Hanafing penak aja, kanannya Wawan Darmawan tak tergantikan ini. Iya. Artinya paten kabeh Mas Ben. Artinya saya mau belajar kan waktu itu kan dari Jombang. Kenapa sih orang ini kuat? Kenapa kok mainnya enak? Saya pelajari kan dari Jombang. Waktu itu Mas dari Jombang saya latihan masuk ke Niak Mitra kan langsung ke mes. Ya. Itu loh 1 minggu badanku meriang semua sakit. Kenapa? Allah. Ya kan waktu di Jombang kan tak pikir udah latihannya sudah keras. Udah keras kan gitu. Ternyata di sana belum ada 50%-nya. Ya Allah, artinya selama itu 1 minggu meriang badan, adem panas. Ya Allah kayak gini aku jadi gue mental juga balik maksudnya kembali ke Jombang untuk melanjutkan itu karena sudah tekad bulat karena di Jombang juga meninggalkan masa depan artinya kan udah PN Mas waktu zaman sudah itu PNS ya. Tahun 85 udah jelas PNS waktu itu gaji 50.000 kan zaman segitu akhirnya tetap aja aku tekad harus saya bisa ngorbit di Niak Mitra. Memang saya itu sebetulnya selalu beruntung Mas. ini terlalu merendah ini padahal kemampuannya istimewa ini. Kan beruntungnya apa dulu di PSD itu saya paling junior masuk tim senior. Itu biar di Niak Mitra juga gitu. Kan tim senior semua kan terus saya kan paling muda sendiri. Bisa nembus tim inti itu. Ya, sebenarnya kemampuan sampean istimewa. Ya enggak kan ya beruntung lah. Terus saya pelajari kan waktu itu anak-anak kok siang kemana kan tak pelajari kan. Aku kan senang belajar dari orang yang sukses itu Mas. Saya lihat Sobo itu. Yohanes, waktu ada Yohanes Guerra juga. Sobo itu udah lari-lari sendiri. Habis gitu jam 7 kan latihan wajib sampai jam 9:30 10 itu kan latihan wajib di Panjang Jiwo. Nah, habis gitu ya kan wajib kan berarti ikut latihan kan. Habis gitu saya pelajari lagi terus sore terus siang-siang itu anak-anak kan semua naik motor entah kemana terus tak ikuti ya. Kan bawa tas ada yang ke KBS, ada yang ke Wonogiri. Terus akhir tak tidak. Ternyata anak-anak ini bawa sepatu cat ke Gelora Pancasila itu ya Wonogiri ya. Iya, Wonogiri. Nah, itu latihan fisik sendiri. Pantesan aku pantesan kok kuat. Akhirnya saya akhirnya ikut gabung juga Terus yang sebetulnya yang berjasa ya membina aku itu sebetulnya Mas Rudi William Kelces. Kenapa saya anggap ya samping Om Wenas, Om Basri, waktu itu ada Om Cong, Heri Cong itu, Mas Yudi Suryata, kan yang ngelatih kan, Wan, awakmu tuh desa, Mas aku tuh situ Bondo, ojo isin ini wong desa, kan ngono jarene. Artinya anak-anak udah yang pemain senior udah tidur Mas. Saya ini latihan sendiri di lapangan belakang mes itu ya. Ada lapangan 30-40 sekitar segitu. Lapangannya kan mulus. Ya itu dilatih kepeng.
cara ngelindungi bola, pokoknya semua pelajaran yang dipunyai Mas Rudi dikasihkan saya. Gimana caranya melindungi bola dari lawan, nggak bisa apa? Ngerebut kita, capping, passing, shooting, semua Mas Rudi itu yang saya anggap mengasah, membina saya itu Mas Rudi Willem Kelcos itu. Orangnya kan keras. Yeah. Orangnya keras kan. Ya itu Mas Rudi kan bicaranya kan juga keras juga. Nah, ya itu. Mas Darmawan, ada satu momen ini yang kan kuliah di UPB ya, ya, di UPB. Beberapa kawan Niak Mitra itu. Ada Yesi Mustamu juga. Ya, Agus Haryanto, Edward. Iya. Nah, suatu ketika ini ya, Mas Darmawan pernah kecelakaan waktu berangkat kuliah itu. Oh, itu kecelakaan ceritanya itu saya dari Gresik itu, Mas. Oh, dari Gresik, bukan ke tempat kuliah? Bukan, habis main dari Gresik itu. Saya main di Gresik, terus pulang malam. Dan waktu itu cuma TP1 Mas yang ada. TP1 sama Siola. Ya. Tahun segitu. Kan saya naik motor, waktu RC100. RC100 itu kan enak, terus habis merah kan di Siola itu perempatan. Iya. Kan lampu merah kan berhenti semua. Iya. Nah, habis gitu ke hijau, ini ada taksi depan saya kan di belakangnya. Dari taksi, belakang taksi kan kenceng, nggak tahu taksinya ambil penumpang nggak rating. Akhirnya saya nabrak taksi itu, ngono. Letang-letang Mas nanggone ndukure di atasnya bagasi. Motorku mencetat ada 50 meter paling dari kan depan Siola, taksinya ngetepi terus aku ngene. Pak, tolong Pak, saya Niak Mitra, wawancara Pak, grutuk nolongi kabeh. Nah, Mas, itu kan hampir 1 bulan kan istirahat. Nah, ada momen ketika Mas Darmawan ditanya Pak Wenas, wis waras ya, wis sudah sembuh dah. Nah, dengan ininya ya, dengan semangatnya ngomong sudah sembuh. Akhirnya dites Pak Wenas crossing ya, sampai berpuluh-puluh kali. Tapi setelah latihan pas Pak Wenas nggak ada, ngerasa sakit semua. Iya bener begitu. Itu terus ya gitu Om Wenas kan sebetulnya orang yang cerdik ya, orang cerdik, pinter. Saya kira seluruh Indonesia Om Wenas itu pemilik klub yang melatih di belakang layar itu. Dia kan belajar dari video-video Eropa itu, pemain-pemain Eropa, bagaimana cara nendang yang nggak mungkin dilakukan, bisa dilakukan itu. Ada cerdiknya Om Wenas di situ. Setelah lihat video kan kita praktekkan semua, harus bisa. Kalau nggak bisa dimarah-marahin sama Om Wenas. Nah, kembali waktu yang ditanya itu tadi, sudah sehat terus akhirnya dites itu tadi, ya apa ceritanya Mas? Iya ya, itu artinya tes terus akhirnya kan padahal udah sembuh ya, digawenjot lagi latihan crossing itu sampai lempar mana Mas, ceritanya gitu. Aduh aku. Tapi kan hasilnya nyata, juara Niak Mitra, panggil tim nasional ya. Iya, waktu kalau itu. Di tim nasional itu Mas Darmawan eranya siapa saja Mas? Eranya waktu itu strikernya Rahmat Darmawan. Oh, sama-sama Darmawan ya. Iya. Ada Rahmat Darmawan striker, Wawan Darmawan bek kanan. Terus penjaga gawangnya waktu itu Listianto Rarjo dari Pelita. Ada Alexander Saununo, gelandang dari Pelita. Sudana Sukri liberonya. Terus liberonya itu siapa dari Banyuwangi itu? Lupa. Terus ada Fahri Husaini ya? Fahri Husaini gelandang, Fahri Arisa Nyangkit. Terus waktu itu Imade Pasek nggak masuk. Berarti ini dari Jombang. Budiman ada. Oh iya. Ini dari Alan Hafaluddin. Alan Hafaluddin dari Makassar Utama. Usnadi. Dari Persebaya Usnadi sama Arisa Nyangkit. Nah itu. Nah ini anak Jombang, jari sampean mau arek deso, iso mlebu Niak Mitra ya.
iso mlebu tim nasional. Istimewa, Mas. Karena faktor keberuntungan, Mas. Oh, ngene iki terlalu merendah. Enggak, Mas. Itu kan faktor keberuntungan ya. Di samping itu kan kita harus selalu bersyukur dan harus selalu belajar untuk lebih maju, lihat senior-senior itu. Jangan sampai tertinggal kan gitu. Kalau ada kemauan kan pasti ada jalan lah. Sebetulnya yang jasa itu Mas. Bapak Mudayat, Mas. Pak Mudayat tadi ya, karena yang karena yang membawa Pak Mudayat itu kan yang membawa saya disuruh Om Wenas waktu itu memang suruh cari talenta muda yang dari kabupaten-kabupaten itu untuk dibawa ke Surabaya. Lah, Mas Darmawan, ya sepak bolanya sudah lama ya, tapi pasti ada momen yang tetap lekat di ingatan dalam hati selama jadi pemain sepak bola. Kalau boleh tahu, apa momen yang paling berkesan hingga saat ini ketika bermain sepak bola itu? Momen yang berkesan itu sangat banyak, Mas. Oh iya. Karena ya mau juara bareng, lebih timnas juara ya. Juara, iya. Kan gimana ya? Kan supporter Surabaya itu fanatik heroik kayak gitu. Kita udah menyatu, udah menjadi apa ya, bangga. Jadi satu dengan supporter dengan kan menjadi kebanggaan tersendiri, Mas. Itu yang nggak bisa dilupakan. Kan gimana nggak bangga kan, misalkan kita dulu kan nggak nyangka sama sekali kan. Bisa naik pesawat, misalnya kan, pagi sarapan di Surabaya, nanti makan siang di Medan. Oh iya. Kayak gitu, pagi sarapan di Medan, siang udah nyampe Padang, kan keliling kan naik pesawat waktu itu kan 1 minggu bisa 3 kali 4 kali kan, waktu itu ada Liga Milu, habis Piala Galatama kan Piala Liga ya. Liga Milu kan gitu. Main di kompetisi Asia ya? Iya. Oh iya, ini ada satu kompetisi Asia yang mewakili Indonesia itu. Iya. Masih ingat nggak Mas ini? Kalau nggak salah lawan Thailand ya, Liga Champion lawan Thailand. Kena kartu merah itu. Iya, kena kartu merah. Baru babak pertama baru beberapa menit ya. Masuk babak kedua itu. Oh, masuk babak kedua. Nah, kartu merah itu masih ingat momen itu? Masih ingat, Mas. Saya sebetulnya itu kan udah waktu itu ketemu Gelang ya. Gelang itu menang 3-0 mungkin. Gelang ini Singapura kan? Gelang Singapura. 6-0 menang. Menang 6-0 kalau nggak salah waktu itu. Loh, ini tapi kok mainnya di Thailand, Mas? Di Thailand atau Singapura? Ditempatkan di Thailand. Kan satu full dengan Gelang dari Singapura, terus Thailand, Indonesia, terus Malaysia. Kan Piala Asia itu. Sebetulnya kita draw ketemu Thailand itu, kita insya Allah udah bisa lolos. Saya sebetulnya menyesal sekali ya. Itu gara-garanya sebetulnya apa ya? Kan waktu di Indonesia kan, waktu jadi pagar itu kan ya, kan pagernya itu kan ada penendang bola kan ya. Kita loncat kan nggak apa-apa. Kita jadi pagar terus loncat kan nggak apa-apa. Sedangkan waktu main di luar negeri, loncat langsung kartu. Aku sebetulnya udah kartu kuning, saya kan udah saya hati-hati. Sebenarnya sepele itu. Masalah sepele itu bukan saya menghantam menghantam pemain enggak. Kartu kedua yaitu gara-gara jadi pagar kan ada tendangan bebas gitu. Waktu itu siapa pemain Thailand yang terkenal kembar itu? Siapa lupa aku. Ya itu kan nendang, saya kan prediksi saya kan ke kepala saya naik mau tak heading gitu terus di kartu. Saya sangat menyesal sekali, Mas. Gara-gara saya kartu merah kan main 9 orang ya. Akhirnya main 10 orang masih ada kiper. Iya, main 10 orang. Akhirnya kalah 1-0 dengan Thailand. Aku sebetulnya saya menyesal sekali. Ya Allah, aku gara-gara aku ini Nyak Mitra kalah aku. Padahal hal yang sepele ya? Iya, yang sepele menurut saya, tapi kan di luar negeri kan waktu itu ketat. Itu juga jadi salah satu pengalaman terburuk buat saya. Pengalaman terburuk dan menyakitkan. Main di luar negeri kena kartu merah, ya Allah aku. Nah, Mas, kalau kita ngomong aktivitas sekarang ya, selain di SUB ini, apa aktivitas yang lainnya, Mas? Sebetulnya aktivitas saya sebetulnya banyak, Mas. Di luar apa ya? Di luar dari
dunia sepak bola juga. Kan ya pernah jadi juri burung itu Oh iya. Juri burung ya. juri burung itu Ronggolawe. Ronggolawe angkatan pertama yang masuk ke MI Master Indonesia. Juri Master Indonesia. Sampai sekarang ini Mas. Iya. Yang juri, yang dukun. Duh. Kok dukun ini? Iya Kak, bukan Koko tok lho kok. Ya kok Sari kok. Mas Koko Sari, aku ya anu. Suka nolong orang Mas, karena suka nolong orang karena apa? Saya kan nggak bisa ada orang sakit, anu kan daripada ilmu nggak bermanfaat kan saya amalkan juga kan gitu. Ngobat-ngobati orang. Ya alhamdulillah, ya bukan karena saya kan karena Allah. Saya cuma lantaran aja. Berarti selain pekerjaan utama di Dishub ada kegiatan di luar itu tadi juri burung sama bantu orang. Istilahnya neng desa dukun. Ada udurukun. Tapi masih ini Mas, tetap beraktivitas di sepak bola? Masih, saya masih latihan aktif di lapangan Begi Cukir itu hari Rebo, Minggu. Besok itu main di lapangan Pare. Pare ada Kediri. Pare Kediri. Saya masih aktif masih aktif sepak bola. Alhamdulillah, kalau nggak aktif gimana? Jemblung sekarang masih langsing. Dibanding teman-teman kan semua kan rata-rata kan hamil semua. Nanangku sih lihat hamil 19. Iya, Mas Nanang ini. Mas Nanang ya Allah. Saya penting sehat kan. Gitu. Nah, ini kawan-kawan obrolan bareng Mas Wawan Darmawan. Iya. Jadi kita tahu lah, ternyata setelah hilang ya, setelah nggak Oh di iya, Mitra. waktu Liga pertama itu setelah pergantian Mas, kompetisi waktu itu 4 tahun lah, perserikatan dari gelar utama ke perserikatan kan 4 tahun. Iya. Nah, Liga Daniel 1, saya kan keluar dari PLN. Nah, itu saya sempat gabung dengan Warnagung Mas, 1 tahun. Liga Daniel pertama dengan gaji 1 juta waktu itu. Liga Daniel pertama saya masih tahun Liga 495 itu. Iya 95 bener. Liga Daniel 1 yang waktu trainingnya masih merah itu Daniel merah. Nah itu saya gabung Warnagung dengan Ali Lisaulet dan teman-teman itu gabung di sana. Merumput 1 tahun itu di Warnagung. Dan akhirnya pulang ke Jombang ya setelah dari Warnagung. Dari Warnagung akhirnya pulang ke Jombang. Terus tawaran karena saya pernah jadi pegawai jadi pemain PSSI sama Bapak Wakil Bupati Jombang Bapak Suyanto itu ditawari. Wan gelem jadi pegawai. Ya mau, Pak kan waktu itu umur 35 kan. Udah umur 35 terus akhirnya gabung di Pemda Jombang itu. Ya tapi ya dengan tes Mas. Waktu itu satu-satunya pegawai orang yang dari umum yang saya sendiri, yang lain kan dari honor semua yang diangkat itu. Gitu. Kan melalui tes karena apa? Saya kan saya mampu Pak. Saya sarjana waktu itu sarjana manajemen nah. Iya. Waktu itu lowongan nggak adanya akuntansi dan adanya SMA. Akhirnya saya masuk melalui SMA itu. Ada melalui SMA, makanya karirnya agak lama. Setelah 2C baru penyelesaian ijazah, kuliah lagi, penyelesaian ijazah sampai sekarang itu. Nah ini kita ketemu akhirnya dengan sosok Wawan Darmawan. Ini semoga obrolan ini bisa jadi nostalgia para penggemarnya Niak Mitra yang bertanya-tanya di mana Wawan Darmawan ini. Nah, ini ketemu ternyata ada di Jombang. Kembali ke kampung halaman. Bekerja di Dinas Perhubungan. Kalau nanti mampir lewat Jombang ya. Silakan mampir. Iya, di tempatnya di Ujikir ini. Pengujian kendaraan bermotor. Nah, itu. Jalan Raya Janti. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan-obrolan berikutnya bersama mantan pemain dan pemain sepak bola yang lainnya. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas Miftah atas kunjungannya. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.